Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini jumpa lagi dengan saya Nurlaila. Saya ingin membahas tentang kasih sayang. Itu yang pertama, kasih sayang. Kasih sayang itu semua membutuhkan kasih sayang, baik anak-anak, orang dewasa, orang tua, orang yang sudah tua, orang masih bayi, masih balita, siapa saja butuh kasih sayang. Nah, siapa yang memberikan kasih sayang? Itu pertanyaan untuk perlu kita jawab. Siapa yang memberikan kasih sayang? Misalnya ada seorang suami menikah. Setelah menikah, perlu nggak memberi kasih sayang kepada istrinya? Nah, terus kemudian memiliki anak, punya anak bayi, perlu nggak kasih sayang kepada bayinya? Apakah perlu dibentak-bentak dulu bayinya baru lahir, dibentak, kamu diam, jangan boleh nangis? Itu pernah saya dengar, ada seperti itu. Mungkin ayahnya gila ya, anak masih bayi harus dibentak-bentak. Karena semua itu butuh kasih, butuh sayang. Jadi anak-anak yang masih balita, yang masih baru lahir, dengan penuh kasih sayang, orang tua membelai, mengasuh, memberikan ASI, memberikan dia susu, semuanya itu dengan kasih sayang. Tetapi kalau misalnya keluarganya tidak bicara, diam saja, terus dikasih susu, diam, tidak bicara, tidak senyum, tidak apa-apa, itu bagaimana perkembangan anak tersebut? Tentu tidak normal seperti anak yang diharapkan. Dia akan diam nanti, dan mungkin saja dia tidak bisa berbicara karena dia tidak pernah mendengar orang-orang sekelilingnya itu mengajak dia bicara. Apakah kita misalnya dalam mengasuh bayi itu perlu kita bicara dengan bayi? Perlu. Perlu kita ajak bicara, perlu kita senyum. Yang pertama kita memberikan senyuman, memberikan belayan, ada sentuhan-sentuhan kecil, sentuhan-sentuhan yang membuat dia nyaman, senyuman orang yang terdekat. Itulah adalah ibu. Makanya kalau ibu yang normal mengasuh bayi itu pasti normal. Tapi ibu yang tidak normal tidak mungkin dapat mengasuh bayinya dengan baik. Nah, itu kita lihat perkembangan ketika kita menjadi seorang guru di taman kanak-kanak. Misalnya ada guru melihat ada anak yang pendiam, duduk diam termenung, ada anak yang ceria, ada anak yang suka berbicara. Hai kamu sudah datang, aku suka hari ini aku pakai baju merah, banyak komentar yang disampaikan. Itu berbeda. Itu asuhan di rumah juga berbeda. Kalau orang tuanya banyak berbicara, banyak senyuman, banyak canda, anak tersebut akan kehidupannya itu normal, sempurna, karena dia sudah melihat semua yang ada di rumahnya. Tetapi yang orang tuanya diam, mungkin orang tua yang misalnya yang terjadi broken home, orang tua laki-lakinya suka marah-marah, anaknya akan terpengaruh, misalnya bisa diam. Apalagi anak yang sering dibentak-bentak masih kecil, itu jaringan otaknya udah putus bermiliar-miliar, karena itu tidak akan tumbuh lagi. Nah, disitulah terlihat anak-anak itu murung. Ketika berkumpul dengan teman-teman, dia tidak bisa berbicara dengan baik dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Itu pengaruh dari asuhan-asuhan yang terjadi di rumah. Begitu juga ke anak yang tidak mendapat kasih dan sayang dari orang tua, itu terjadi problema.
dia tidak dapat memberikan pendapat, dia terlalu was-was ya, takutan. Karena orang tua yang sering marah itu mendidik anaknya tidak sempurna. Karena apa? Dia ketakutan kalau dia memberikan pendapat atau dia berbicara, orang tuanya sering marah. Jadi di situ anak-anak akan tumbuh jadi dewasa yang pendiam, yang tidak punya pendapat. Bukan anak itu bodoh, tapi anak mungkin lebih cerdas anak tersebut daripada anak-anak yang suka berkomentar yang banyak. Karena di situ dia tidak berani mengeluarkan pendapat, karena dari asuhan yang terjadi di rumah itu yang sangat berpengaruh kepada anak tersebut. Nah, apakah kasih sayang itu benar-benar harus dilaksanakan oleh orang tua? Ya, kasih sayang orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Jadi anak yang tidak mendapat kasih sayang, kehidupannya tidak sempurna. Dan kita banyak melihat tidak semua orang tua dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tidak semua orang tua dapat memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya, karena mereka yang terkendala banyak hal. Mungkin karena mereka tidak nyaman dengan suaminya, atau mereka tidak nyaman di dalam rumah tangga, mereka tidak nyaman dengan mertuanya, atau yang makanya menjadi seorang suami ketika sudah menikah, cobalah duduk sendiri dan tidak bergabung dengan keluarga besar, dan di situ sangat berpengaruh terhadap putra-putrinya, dan banyak yang terzalimi di situ. Ini pengalaman kita lihat sendiri bagaimana yang terjadi di lapangan. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman. Kalau memang kita ingin hidup sempurna, ya, menjalin keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.